Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhyiddin, mahasiswa semester 7 Prodi KPI dari kampus Tibaroya. Di pertemuan sebelumnya, aku dan Adam telah menjelaskan apa saja hambatan dalam komunikasi pembelajaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi hambatan tersebut? Jawabannya adalah dengan menggunakan alat dan media yang dapat berfungsi sebagai penyalur pesan. Sesuai pandangan Hamalik, media pendidikan adalah alat, metode, atau teknik yang bertujuan untuk mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam pembelajaran di sekolah. Lalu, apa kegunaan dari media pembelajaran? Sang mengutip kegunaan media pembelajaran yaitu yang pertama untuk memperjelas penyajian pesan dan yang kedua untuk mem- mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif murid dan dapat menimbulkan kegairahan belajar, dan juga memungkinkan interaksi yang lebih langsung antar murid dan lingkungan kenyataan. Bahkan, murid dapat belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan tentunya, untuk mencapai hal tersebut, seorang pengajar harus sering-sering latihan menggunakan media pembelajaran. Setelah memahami hal tersebut, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu peranan media komunikasi dalam pendidikan. Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam komunikasi antar sekolah dengan masyarakat. Media ini meliputi media langsung dan media tidak langsung. Contoh-contoh media langsung adalah rapat-rapat formal yang diselenggarakan oleh sekolah dengan mengundang orang tua siswa dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kedua, pekan pendidikan. Pada saat ini, sekolah menampilkan prestasi dan kreasi para siswa sebagai sarana promosi sekolah. Dan yang ketiga, hari ulang tahun sekolah. Dan yang keempat, karya wisata atau hal semacamnya. Dan yang kelima, dan terakhir adalah kunjungan rumah. Kemudian, contoh-contoh media tidak langsung adalah ada dua. Yang pertama, media cetak berupa buletin atau majalah sekolah atau koran brosur dan lain-lain. Dan juga media elektronika berupa telepon, siaran radio, dan televisi. Sekarang kita telah selesai membahas media pembelajaran. Dan selanjutnya, saya akan membahas kiat sukses komunikasi pendidikan. Kiat sukses komunikasi pendidikan ada 5. Yang pertama, teknik bicara efektif. Dan yang kedua, kelugasan. Ketiga, ketepatan. Dan keempat, mendengarkan dengan efektif. Dan kelima, keterampilan berbicara. Apa maksud dari semua hal tersebut? Yang pertama, teknik bicara efektif yaitu dengan menggunakan bahasa yang efektif dalam berbicara dan jelas dan menggunakan bahasa yang umum dan tidak memiliki banyak arti serta memberi petunjuk dalam setiap kata. Dan yang kedua, kelugasan. Karena dengan bahasa yang lugas, kita dapat memberikan kesan pada perasaan pendengar. Dan yang ketiga, ketepatan. Karena dengan kelugasan pun belum tentu orang-orang menerima apa yang kita katakan. Jadi kita harus mengatakan secara tepat gitu. Dan yang keempat, mendengarkan dengan efektif. Dan yang kelima, keterampilan berbicara tadi. Sebagai tambahan, terdapat 3 situasi berbicara antara lain. Yang pertama, interaktif, yaitu percakapan secara tatap muka. Dan yang kedua, semi aktif, yaitu keterampilan berbicara dalam pidato. Dan yang ketiga, non-interaktif, yaitu berbicara secara tidak langsung, misalnya di radio atau di televisi. Dari sini, kesimpulan yang dapat kita ambil dari semuanya adalah terkait proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami, serta menimbulkan umpan balik yang positif. Komunikasi efektif dalam pembelajaran harus didukung dengan keterampilan komunikasi antar pribadi yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Namun, seringkali terdapat hambatan-hambatan dalam komunikasi pendidikan. Maka, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan berbagai alat dan media yang dapat berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.